Danu, Rina, dan Arul masih terengah-engah. Mereka sudah kembali. Udara dingin pagi hari menusuk kulit mereka, berbeda dengan hawa mencekam di pasar gaib. Namun, suara tawa kecil itu masih terdengar. Danu menelan ludah. Ia menoleh ke belakang, ke arah hutan yang gelap. Tidak ada apa, tapi ia tahu sesuatu masih mengawasi mereka. Arul berdiri dengan tubuh gemetar. Kita harus pergi dari sini. Rina mengangguk cepat. Aku gak mau ada di tempat ini lebih lama. Danu menatap koin emas di tangannya. Permukaannya kini kusam, tapi ia merasa benda itu belum kehilangan kekuatannya sepenuhnya. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang masih mengikat mereka ke pasar itu. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju desa. Tapi semakin mereka berjalan, semakin aneh rasanya. Pohon-pohon di sekitar terasa lebih tinggi dari seharusnya. Udara terasa lebih berat. Dan saat akhirnya mereka keluar dari hutan, desa mereka tidak terlihat seperti biasanya. Rumah masih ada, jalanan masih sama, tapi tidak ada satupun orang yang terlihat. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada suara kendaraan, hanya keheningan total. Danu menelan ludah. Ini kenapa sepi banget? Arul melangkah maju, menatap sekeliling. Mungkin masih pagi? Rina tiba-tiba menggenggam tangan Danu erat-erat dan suaranya bergetar. Lihat, itu. Danu mengikuti arah pandang Rina dan darahnya langsung membeku. Di salah satu dinding rumah ada simbol aneh yang terukir dengan warna hitam pekat. Simbol itu sama persis dengan yang mereka lihat di pasar gaib. Dan yang lebih buruk lagi, di bawah simbol itu ada tulisan yang tergores dengan kasar. Danu, Rina, dan Arul berdiri terpaku di depan dinding rumah. Simbol hitam itu terasa seperti berdenyut, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Arul mundur selangkah. Kita belum benar-benar keluar. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari ujung jalan. Tap, tap, tap. Mereka menoleh cepat. Di kejauhan, sosok seseorang tampak berdiri di tengah jalan desa yang kosong. Tapi yang membuat bulu kuduk mereka merinding, sosok itu tidak memiliki wajah. Rina menahan napas. Apa itu? Sosok tanpa wajah itu berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tapi pasti. Danu menelan ludah, lari. Mereka berlari secepat mungkin menuju rumah Danu. Saat mereka mencapai halaman depan, Arul menjerit. Pintu rumah Danu terbuka dengan sendirinya. Di belakangnya ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Biasanya di dalam rumah Danu ada ruang tamu, tapi kini yang mereka lihat adalah lorong panjang yang gelap dan berkabut. Dan di ujung lorong itu pasar gaib menunggu mereka. Pintu rumah yang terbuka itu bukan lagi pintu biasa. Di baliknya, lorong panjang berkabut terbentang, bukan bagian dari dunia mereka. Di ujung lorong itu, pasar gaib tampak samar. Arul mundur, wajahnya pucat. Kita nggak boleh masuk. Rina menggigit bibirnya. Tapi kalau kita tetap di sini, kita juga nggak aman. Danu menoleh ke belakang. Sosok tanpa wajah masih berdiri di tengah jalan desa. Ia tidak bergerak, tapi Danu bisa merasakan sosok itu semakin dekat. Tiba-tiba udara di sekitar mereka berubah. Giant. Rina, aku merasa seperti sedang ditarik. Arul dan Kekike. Mereka melihat ke bawah. Bayangan hitam mulai merayap dari dalam lorong, seperti tangan tak kasat mata yang mencoba menarik mereka masuk. Danu berteriak, "Pegang aku!" Mereka bertiga saling menggenggam tangan. Tapi semakin kuat mereka melawan, semakin kuat tarikan dari dalam lorong itu. Mereka tidak punya pilihan. Jika mereka tidak masuk dengan kesadaran sendiri, lorong itu akan menyeret mereka secara paksa. Akhirnya,
Danu menarik napas dalam. Kita masuk. Saat kaki mereka melewati pintu, dunia di sekitar mereka langsung berubah. Udara dipenuhi bau dupa dan rempah. Suara bisikan terdengar di mana-mana. Dan di depan mereka, pasar gaib telah menunggu lagi. Udara di sekitar mereka berubah seketika. Danu, Rina, dan Arul tidak lagi berdiri di depan rumah. Mereka kini berada di dalam lorong yang panjang dan berkabut. Suara samar terdengar dari kejauhan, bisikan yang tidak bisa mereka pahami. Mereka sudah kembali ke pasar gaib. Langkah mereka bergema saat berjalan di lorong. Dinding di sekitar mereka tampak tua dengan ukiran aneh yang berdenyut seperti hidup. Arul menelan ludah. Kenapa kita dibawa ke sini lagi? Rina menggenggam lengan Danu erat. Ada sesuatu yang belum selesai. Di ujung lorong, cahaya redup mulai terlihat. Mereka melangkah lebih cepat, atau lebih tepatnya, mereka merasa ditarik. Saat akhirnya keluar dari lorong itu, mereka melihatnya pasar gaib. Tapi ada yang berbeda. Pasar ini lebih ramai dari sebelumnya. Makhluk-makhluk dengan bentuk yang tidak bisa dijelaskan berbaur dalam keramaian. Bau dupa dan rempah lebih menyengat, dan yang paling menyeramkan, mereka merasa seakan sedang ditunggu. Tiba-tiba, suara berat terdengar di belakang mereka. Kalian akhirnya kembali. Mereka menoleh cepat. Sebuah sosok tinggi dengan jubah hitam berdiri di lorong. Wajahnya tidak terlihat, hanya sepasang mata merah yang menyala dalam kegelapan. Dan di tangannya, ia memegang sesuatu yang seharusnya tidak ada di sini. Koin emas milik Danu. Sosok berjubah hitam berdiri di ujung lorong. Matanya merah menyala di kegelapan, menatap mereka tanpa berkedip. Di tangannya, koin emas Danu berkilauan. Danu Menegang, it's coin cup. Sosok itu mengangkat koin emas, lalu berbicara dengan suara berat. Kalian berutang sesuatu kepada pasar ini. Rina menggenggam lengan Danu. Apa maksudnya? Arul berbisik. Suaranya gemetar. Aku rasa kita belum menyelesaikan sesuatu. Sosok berjubah hitam itu melangkah mendekat. Bayangan di sekitarnya bergetar seperti kabut pekat. Pasar ini tidak pernah melupakan pengunjungnya, dan kalian belum membayar harga yang seharusnya. Danu menelan ludah. Kami tidak pernah mengambil apapun. Sosok itu terdiam sejenak, lalu perlahan ia mengulurkan koin emas itu ke arah Danu. Ambil ini, maka permainan akan dimulai. Arul Munder, jangan terima Danu. Tapi entah kenapa, Danu merasa seperti tangannya bergerak sendiri. Jarinya hampir menyentuh koin emas itu, dan begitu ia menyentuhnya, pasar gaib berubah seketika. Cahaya lentera bergetar, udara mendadak lebih berat. Para pedagang di pasar menoleh serentak ke arah mereka, seolah mereka sudah menunggu ini terjadi. Sosok berjubah hitam tertawa pelan. Selamat datang di permainan yang sebenarnya. Danu memegang koin emas itu. Begitu ia menyentuhnya, udara di pasar gaib berubah drastis. Lentera bergetar. Bayangan di tanah tampak bergerak sendiri, seolah-olah hidup. Dan di sekeliling mereka, para pedagang dan makhluk gaib tersenyum. Bukan senyum biasa, tapi senyum yang penuh antusiasme dan haus akan sesuatu. Sosok berjubah hitam itu melangkah mundur. Suaranya bergema. Mari kita mulai permainan. Danu, Rina, dan Arul merasakan tanah di bawah mereka bergetar. Mereka terjatuh ke belakang. Saat menoleh, mereka melihatnya. Pasar gaib telah berubah menjadi labirin. Dinding-dinding tinggi dari kain lusuh berwarna gelap menjulang di sekitar mereka. Setiap gang terlihat identik, penuh bayangan yang bergerak sendiri. Dan di kejauhan, suara tawa kecil mulai terdengar. Rina menggigit bibirnya. Ini apa? Arul menelan ludah. Aku rasa ini permainan mereka. Danu melihat ke tangannya. Koin emas itu
kini berubah. Goresan aneh mulai muncul di permukaannya, seolah-olah koin itu sedang menulis instruksi permainan. Ia membaca dengan suara gemetar. Selesaikan labirin ini sebelum waktu habis, atau kalian akan menjadi bagian dari pasar selamanya. Danu, Rina, dan Arul berdiri di tengah lorong sempit. Dinding kain labirin tampak bergerak, seperti ada sesuatu yang merayap di baliknya. Koin di tangan Danu tiba-tiba bergetar, dan huruf-huruf aneh mulai terbentuk. Waktu terus berjalan. Pilih jalanmu sebelum mereka menemukanku. Mereka, Rina seolah menjawab. Suara gemerisik terdengar di belakang mereka. Arul menoleh cepat. Bayangan tinggi dengan mata putih menyala berdiri di ujung lorong. Sosok itu diam, lalu bergerak dengan cepat. Lari, Danu berteriak. Mereka berlari menyusuri lorong, tapi setiap belokan tampak identik. Kain yang membentuk dinding terasa lembab dan berdenyut, seperti makhluk hidup. Di belakang mereka, suara langkah berat semakin mendekat. Di tengah lorong, mereka melihatnya. Sebuah gerbang batu tua dengan simbol yang sama seperti di koin. Danu mengangkat koinnya, berharap itu bisa membuka pintu. Tapi koin itu tetap diam, dan bayangan di belakang mereka semakin dekat. Rina menatap Danu. Mungkin kita harus memberikan sesuatu. Danu menggenggam koinnya erat. Arul memandang bayangan yang semakin dekat. Apapun itu, lakukan cepat. Danu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, aku menyerahkan waktuku. Tiba-tiba, gerbang batu itu bersinar. Koin di tangannya terasa panas, lalu menghilang menjadi abu. Dan dalam sekejap, mereka disedot ke dalam kegelapan. Begitu Danu mengucapkan kata-kata itu, tubuh mereka ditarik ke dalam kegelapan. Mereka tapi bukan ke tanah. Saat kesadaran mereka kembali, mereka mendapati diri mereka di tempat yang tidak seharusnya ada. Langit di atas berwarna hitam pekat, tanpa bulan atau bintang. Di bawah kaki mereka, permukaan seperti cermin berkilauan memantulkan bayangan mereka, tapi dengan sedikit perbedaan mengerikan. Di kejauhan terlihat pasar gaib lain, bukan yang mereka kenal, tapi lebih besar, lebih menyeramkan. Rina menggenggam tangan Danu. Di mana kita? Arul melihat sekeliling. Aku rasa ini dimensi lain dari pasar gaib. Danu melihat ke tangannya. Koin emas itu telah berubah menjadi batu hitam, dan di permukaannya ukiran baru muncul. Permainan belum berakhir. Suara gemerisik terdengar dari arah pasar gaib itu. Bayangan tinggi bergerak di antara tenda-tenda usang. Udara terasa lebih berat, seperti sesuatu sedang mengawasi mereka. Lalu tiba-tiba salah satu bayangan itu melesat ke arah mereka. Bayangan itu bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Rina berteriak. Arul menariknya mundur. Danu menggenggam batu hitam erat. Tapi saat bayangan itu hampir menyentuh mereka, sesuatu terjadi. Batu hitam di tangan Danu tiba-tiba bersinar terang. Cahayanya membentuk simbol yang sama dengan gerbang yang membawa mereka ke sini. Dan dalam sekejap, bayangan itu terhenti. Ia berdiri di tempatnya, bergetar, lalu perlahan mundur ke dalam kegelapan. Rina terengah-engah. Apa itu barusan? Arul menatap batu di tangan Danu. Sepertinya kita punya sesuatu yang mereka takuti. Danu menatap batu hitam itu dengan penuh kebingungan. Lalu huruf-huruf aneh muncul di permukaannya. Temukan pintu kegelapan. Itu satu-satunya jalan keluar. Mereka bertiga saling berpandangan. Di depan mereka, pasar gaib yang lebih besar itu tampak seperti kota yang tidak berujung. Lorong-lorongnya berliku-liku, penuh dengan tenda-tenda lusuh dan bangunan-bangunan tua yang tampak seperti telah ditinggalkan selama berabad-abad. Dan di suatu tempat di dalamnya ada pintu kegelapan. Danu menghela napas. Kita tidak punya pilihan. Mereka melangkah maju tanpa menyadari bahwa di atas mereka sesosok bayangan raksasa
dengan mata merah menyala sedang mengawasi. Danu, Rena, dan Arul melangkah perlahan ke dalam pasar gaib yang lebih besar dan lebih menyeramkan. Di sekitar mereka, tenda-tenda tua berdiri dengan kain lusuh yang terkoyak. Udara dipenuhi bau kayu terbakar dan sesuatu yang lebih menyengat darah kering. Bayangan samar terlihat bergerak di lorong-lorong gelap, berbisik dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Danu masih menggenggam batu hitamnya erat. Cahayanya redup, tapi ukiran aneh di permukaannya mulai berubah lagi. Kata-kata baru terbentuk. Ikuti jejak bayangan. Rina menelan ludah. Jejak bayangan? Maksudnya apa? Arul menunjuk ke tanah. Mungkin itu di depan mereka ada jejak kaki yang tidak biasa hitam pekat. Seolah bayangan itu sendiri yang meninggalkan bekas. Mereka mulai mengikuti jejak itu, menyusuri pasar yang semakin gelap. Dari dalam tenda-tenda, mata-mata merah mengintai. Sosok-sosok tinggi berdiri tanpa suara. Setiap langkah terasa seperti melangkah lebih dalam ke dalam perangkap. Lalu, mereka tiba di sebuah persimpangan besar. Di tengahnya, ada pintu kayu tua yang dipenuhi rantai dan simbol aneh. Jejak bayangan berakhir di sana. Danu menyentuh batu hitamnya, berharap mendapatkan petunjuk. Tiba-tiba, pintu itu bergetar. Rantai-rantainya bergerak sendiri, dan suara dari balik pintu berbisik, "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Pintu kayu tua itu terus bergetar. Rantai-rantainya bergerak seperti makhluk hidup. Suara berbisik dari baliknya semakin jelas. Sebelum dia terbangun, Danu menoleh ke Rina dan Arul. Siapa dia yang dimaksud? Arul menelan ludah. Mungkin sesuatu yang lebih buruk dari yang sudah kita temui. Tapi sebelum mereka bisa mundur, batu hitam di tangan Danu bersinar terang. Rantai-rantai di pintu mulai mengendur, seolah memberi mereka izin masuk. Rina menggenggam lengan Danu. "Jangan, kita nggak tahu apa yang ada di baliknya." Danu ragu sejenak, tapi kata-kata di batu hitam itu kini berubah lagi. Hanya ada satu jalan keluar, tidak ada pilihan lain. Dengan hati-hati, Danu mendorong pintu itu terbuka. Begitu pintu terbuka, angin dingin menyapu wajah mereka. Di balik pintu, bukan ruangan biasa, melainkan sebuah lorong panjang yang seakan melayang di tengah kehampaan. Dindingnya dihiasi simbol-simbol menyala berwarna merah tua, dan di ujung lorong itu samar-samar terlihat sebuah gerbang batu besar. Arul menghela napas. "Apa ini? Pintu kegelapan." Danu melangkah masuk, diikuti Rina dan Arul. Saat kaki mereka menyentuh lantai lorong, pintu di belakang tertutup dengan sendirinya. Lalu, langkah kaki terdengar di dalam lorong. Bukan langkah mereka, tapi sesuatu yang lebih besar dan lebih menyeramkan. Lorong panjang itu terasa semakin sempit. Suara langkah kaki berat semakin mendekat. Danu, Rina, dan Arul menatap ke ujung lorong. Gerbang batu besar itu semakin jelas. Terdapat ukiran wajah menyeramkan yang tampak seperti sedang mengawasi mereka. Rina berbisik, "Kita harus lari." Tapi sebelum mereka bisa bergerak, tiba-tiba seluruh lorong diterpa kegelapan pekat, seakan semua cahaya tersedot habis. Danu bisa mendengar napas Rina dan Arul, tapi tidak bisa melihat apapun. Dan dari dalam kegelapan, suara berat bergema, "Kenapa kalian masuk ke sini?" Seketika, kegelapan mulai bergerak. Seperti kabut yang hidup, ia membentuk sosok tinggi dengan mata merah menyala. Tinggi, besar, dan tak berbentuk. Sang penjaga lorong. Danu menggenggam batu hitamnya erat. Cahaya dari batu itu tiba-tiba menyala lebih terang. Dan seketika, kabut hitam itu berhenti bergerak. "Kalian punya kunci itu?" Suara itu bertanya. Terdengar lebih penasaran daripada marah. Arul berbisik. "Apa maksudnya?" Rina menatap batu hitam di tangan Danu. "Mungkin batu ini bukan cuma petunjuk." Danu mengambil napas dalam. "Kalau ini kunci,
Maka kita harus gunakan. Ia mengangkat batu hitam itu ke arah gerbang batu. Cahaya terang meledak dari permukaannya. Ukiran di gerbang mulai bersinar merah. Sementara bayangan hitam di lorong mundur perlahan, lalu menghilang. Gerbang batu itu mulai terbuka. Dari selannya terlihat sesuatu yang mereka tidak duga. Bukan dunia yang lebih gelap, melainkan cahaya. Perlahan, gerbang batu itu terbuka. Cahaya putih menyilaukan, menerobos keluar, menyapu seluruh lorong. Danu, Rina, dan Arul memejamkan mata. Tubuh mereka terasa ringan, lalu mereka terjatuh. Saat membuka mata, mereka tidak lagi berada di lorong gelap. Mereka berdiri di tengah padang rumput luas yang diterangi cahaya jingga keemasan. Langit di atas mereka berwarna merah keunguan, seperti senja abadi. Dan di kejauhan, Ada das. Rina mengerutkan dahi. Di mana ini? Arul menoleh ke belakang. Gerbang batu sudah tidak ada. Hanya ada tanah kosong di belakang mereka. Danu memeriksa batu hitamnya. Kini warnanya berubah menjadi putih terang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Mereka menoleh. Di depan mereka berdiri seorang pria tua berjubah putih dengan mata yang seakan bisa melihat ke dalam jiwa mereka. Pria itu tersenyum tipis. Akhirnya kalian sampai. Pria tua berjubah putih itu melangkah mendekat. Mata tajamnya menatap mereka satu persatu, seakan menilai sesuatu yang tak terlihat. Danu menggenggam batu putihnya erat, sementara Rina dan Arul saling berpandangan, bingung. Sudah lama kami menunggu kalian, kata pria tua itu dengan suara berat namun tenang. Danu berani bertanya, menunggu kami? Siapa Anda? Pria itu tersenyum tipis. Aku penjaga desa. Terlupakan. Mereka menoleh ke desa di kejauhan. Terlihat normal, tapi terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, angin, atau bahkan tanda-tanda kehidupan. Harul bergumam, desa ini kosong. Pria tua itu menggeleng pelan. Tidak, mereka hanya belum siap untuk bertemu kalian. Pria tua itu berbalik, melangkah perlahan menuju desa. Ikuti aku. Kalian harus mengetahui kebenaran. Danu, Rina, dan Arul saling berpandangan. Tak ada pilihan lain. Mereka mengikuti pria itu, memasuki desa yang terlihat biasa, tapi menyimpan sesuatu yang terasa salah. Saat mereka melewati gerbang desa, angin dingin berembus, dan tiba-tiba suara berbisik terdengar di sekitar mereka. Kenapa mereka ke sini? Mereka tidak seharusnya ada di sini. Terlalu cepat, terlalu cepat. Rina menelan ludah. Kita benar-benar enggak sendirian di sini. Danu merasakan batu putih di genggamannya mulai berdenyut pelan. Arul mengerutkan dahi. Apa sebenarnya tempat ini? Pria tua itu berhenti di tengah desa dan menoleh. Dengan ekspresi serius, ia berkata, tempat ini adalah penghubung antara dunia kalian dan dunia mereka. Mereka melangkah lebih dalam ke desa. Suasana semakin mencekam. Bayangan yang mengintip dari balik rumah menghilang begitu mereka menoleh. Bisikan-bisikan samar terdengar semakin jelas meski mereka tak bisa melihat siapa yang berbicara. Danu mengepalkan tangannya. Apa sebenarnya tempat ini? Pria tua berjubah putih itu berhenti di depan sebuah rumah besar. Ini adalah tempat di mana mereka yang terjebak berada. Tiba-tiba pintu rumah itu terbuka sendiri. Rina menahan napas. Arul mundur selangkah. Di dalam tampak bayangan hitam samar berdiri di tengah ruangan. Mereka bukan manusia, tapi juga bukan sekadar bayangan. Sosok itu berbisik. Suaranya seperti berasal dari dalam kepala mereka. Kalian bisa melihat kami? Danu menatap batu putih di tangannya. Cahayanya mulai meredup. Pria tua itu mengangguk pelan. Mereka yang terjebak di antara dunia kini menyadari kehadiran kalian. Arul bergumam, ini bukan desa biasa. Rina berbisik, apa yang terjadi pada mereka? Pria tua itu menoleh. Wajahnya tenang tetapi penuh ketegangan. Mereka bukan hanya roh, mereka adalah jiwa.
Jiwa yang tersesat, terjebak di antara dua dunia, menunggu jalan keluar yang tak pernah datang. Bayangan hitam di dalam rumah bergerak perlahan. Bisikan-bisikan semakin keras, tapi bahasanya tak bisa mereka pahami. Danu menelan ludah, batu putihnya bergetar lemah. Rina mundur setengah langkah, tapi pria tua berjubah putih itu mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tetap tenang. Jangan takut, mereka ingin bicara. Arul, yang sejak tadi diam, akhirnya bertanya, "Bicara? Dengan kita?" Pria tua itu mengangguk. Mereka menunggu seseorang yang bisa mendengar mereka. Ia menoleh ke Danu, dan batu di tanganmu adalah kunci. Tiba-tiba, suara berat bergema dari dalam rumah. Kami adalah yang terlupakan. Udara mendadak terasa lebih dingin. Sosok bayangan itu semakin jelas. Mereka bukan hanya satu. Di dalam rumah itu, terlihat banyak sosok lain mengabur di balik kegelapan. Mereka bukan roh biasa. Mereka jiwa yang ditinggalkan. Danu merasakan sesuatu di dadanya. Sebuah perasaan asing kesini. Pria tua berjubah putih itu menghela napas panjang. Dulu, desa ini dihuni oleh mereka yang terikat oleh sebuah janji kuno. Rina mengernyit. Janji. Pria tua itu mengangguk, tapi janji itu dilanggar, dan mereka dikunci di sini selamanya. Sosok-sosok bayangan dalam rumah bergerak semakin dekat. Bisikan-bisikan mereka berubah menjadi satu suara yang lebih jelas. Kalian harus tahu. Danu merasakan batu putih di tangannya berdenyut perlahan, seolah-olah benda itu ingin menunjukkan sesuatu. Pria tua berjubah putih menghela napas panjang. Janji, itu adalah tentang kesetiaan. Ia menatap ke dalam rumah. Matanya penuh kesedihan. Mereka ini adalah penghuni asli desa. Dulu, mereka diberi sebuah tugas suci untuk menjaga sesuatu yang sangat berharga. Rina menggigit bibirnya, menjaga apa? Salah satu bayangan mendekat. Suaranya terdengar jauh, seperti berasal dari masa lalu. Kami seharusnya menjaga gerbang dunia ini, tapi kami gagal. Arul gerbang. Pria tua itu mengangguk pelan. Gerbang yang menghubungkan dunia manusia dan dunia mereka. Mata Danu membesar. Ia menatap ke dalam rumah, ke arah bayangan-bayangan yang berkumpul. Mereka bukan hanya roh yang terjebak. Mereka adalah penjaga gerbang yang mengkhianati tugasnya. Angin dingin bertiup dari dalam rumah tua. Danu menggenggam batu putihnya lebih erat. Kilatan cahaya samar muncul dari dalamnya. Salah satu sosok bayangan berdiri paling depan. Kami dulu manusia, tapi kami dihukum. Rina menelan ludah. Alicia. Pria tua berjubah putih menutup matanya sejenak oleh para penghuni dunia lain. Ia mengangkat tangannya ke udara. Seketika, cahaya putih tipis muncul, membentuk gambaran samar. Gambar itu menunjukkan sebuah gerbang batu raksasa, ditutupi akar-akar besar. Di sekelilingnya, bayangan hitam merayap seperti kabut hidup. Dulu, gerbang ini harus dijaga agar tak pernah terbuka, ujar pria tua itu. Tapi, salah satu roh melanjutkan dengan suara gemetar. Kami tergoda oleh sesuatu di baliknya. Tiba-tiba, udara bergetar. Angin di sekitar mereka berputar makin kencang. Pintu rumah tua itu mendadak tertutup sendiri. PRAKKK. Arul tersentak. Apa-apaan ini? Danu merasakan batu putih di tangannya bergetar semakin kuat. Sis Athaus sedang mencoba masuk ke dunia mereka. Udara semakin dingin. Angin berputar liar, membuat dedaunan kering beterbangan. Danu masih menggenggam erat batu putihnya. Cahayanya kini lebih terang. Gerbang itu, Hamnia, apa yang ada di baliknya? Pria tua berjubah putih menghela napas panjang. Sesuatu yang seharusnya tidak boleh menyentuh dunia ini. Suara bayangan-bayangan di dalam rumah menyatu menjadi satu bisikan mengerikan. Kami mendengar suara itu. Suara dari kegelapan yang menjanjikan kekuatan. Kilatan cahaya putih kembali muncul,
membentuk bayangan samar. Kini terlihat 7 orang berjubah berdiri di depan gerbang besar itu. Mereka menatap gerbang dengan mata penuh keraguan dan ketakutan. Kami adalah penjaga gerbang, tapi kami tergoda. Salah satu bayangan maju selangkah. Suaranya dipenuhi penyesalan. Kami percaya janji manis itu. Kami percaya bahwa kami akan diberi kekuatan. Gerbang raksasa itu mulai terbuka. Akar-akar yang menutupinya bergerak sendiri, merayap perlahan seperti ular raksasa. Udara di sekitar gerbang berubah menjadi gelap. Dan kemudian sesuatu muncul dari dalamnya. Suara gemuruh terdengar. Rina dan Arul terlonjak mundur. Apa itu? Suara Rina gemetar. Pria tua berjubah putih menatap dalam-dalam ke arah penglihatan itu. Itu adalah kegelapan yang seharusnya tidak pernah masuk ke dunia ini. BRAKKK. Tiba-tiba, pintu rumah tua bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang mencoba masuk. Danu semakin merasakan getaran dari batu putihnya. Cahaya batu itu semakin terang, tapi juga semakin panas di tangannya. Salah satu bayangan di dalam rumah mendekat ke Danu. Kalian harus menghentikan ini sebelum terlambat. Danu menatapnya dengan napas berat. Hentikan bagaimana? Bayangan itu bergetar, seakan takut untuk menjawab. Kalian harus menemukan kunci sebelum dia keluar dari sana. Dari dalam rumah terdengar suara tertawa kecil yang mengerikan. Danu, Rina, dan Arul membeku di tempatnya. Seorang atu, sesuatu sudah terbangun. Udara di dalam rumah menjadi lebih berat. Cahaya dari batu putih di tangan Danu berkedip-kedip, seolah merespon sesuatu. Lalu, suara tertawa itu kembali terdengar. Lembut, pelan, tapi sangat mengerikan. Sudah lama sekali, sebuah suara membelah keheningan. Dalam penglihatan mistis yang masih melayang di tengah ruangan, makhluk di balik gerbang mulai bergerak. Jarinya yang panjang dan kurus merayap keluar, mencakar udara. Akar-akar yang membelit gerbang mulai terlepas satu persatu. Arul mundur beberapa langkah. Jangan bilang dia mau keluar. Rina menoleh ke pria tua berjubah putih. Apa yang terjadi kalau dia berhasil keluar? Pria tua itu menutup matanya sejenak sebelum menjawab. Kita semua akan binasa. Bayangan-bayangan di dalam rumah semakin bergetar. Kalian harus menghentikannya sekarang. Danu menggigit bibirnya. Bagaimana caranya? Tiba-tiba, sebuah cahaya merah pekat keluar dari dalam gerbang. Sosok di dalamnya semakin jelas. Kulitnya kehitaman seperti arang, mata tanpa bola mata, hanya bercahaya merah seperti bara. Sosok itu menyeringai. Edkurnia, aku akan bebas. BRAKKK. Pintu rumah kembali bergetar keras. Sesuatu dari luar mencoba menerobos masuk. Danu merasakan tangannya semakin panas. Batu putihnya mulai pecah. Batu ini nggak kuat. Pria tua itu menatapnya tajam. Itu artinya waktunya hampir habis. Makhluk di dalam gerbang semakin keluar. Tangannya kini mencengkeram tepi gerbang. Rina menjerit. Danu, lakukan sesuatu. Danu menatap batu putihnya yang hampir hancur, lalu mengambil keputusan. Ia mengangkat batu itu tinggi-tinggi dan membantingnya ke lantai. BRAKKK. Danu membanting batu putihnya ke lantai. Cahaya terang meledak keluar, memenuhi seluruh ruangan. Makhluk dari balik gerbang menyeringai. Tangannya yang panjang tetap mencengkeram tepi gerbang. Bercuma, suaranya bergema. Kalian terlalu lemah. Batu putih itu retak lebih lebar dan akhirnya pecah menjadi serpihan kecil. Cahayanya perlahan meredup. Danu terbelalak. Tidak, ini nggak mungkin. Pria tua berjubah putih menghela napas panjang. Ini adalah batas kekuatan batu itu. Rina menoleh panik. Kalau begitu, kita harus kabur. BRAKK. 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 Pintu bergetar semakin keras. Sesuatu dari luar terus mencoba menerobos masuk. Dari dalam gerbang, makhluk itu
tertawa pelan. Lihat, aku akan segera keluar. Tangan kanannya sudah berhasil melewati celah gerbang. Kulitnya seperti terbakar, tapi tetap merayap maju. Arul menatap pria tua itu. Apa nggak ada cara lain untuk menghentikannya? Pria tua itu mengatupkan kedua telapak tangannya, lalu berkata, masih ada satu cara, tapi sangat berbahaya. Tiba-tiba, makhluk itu menggeram marah. Matanya menatap pria tua itu dengan tajam. Jangan kau berani. Cahaya aneh mulai muncul di sekitar tubuh pria tua itu. Danu dan Rina terbelalak melihatnya. Tubuh pria tua itu mulai berubah, seolah menjadi cahaya putih yang semakin terang. Makhluk di gerbang berteriak marah. Berhenti, tapi terlambat. Cahaya putih itu membungkus seluruh tubuh pria tua itu, dan dia menghilang. Tepat di depan mereka, sebuah simbol besar muncul di udara. Simbol itu perlahan bergerak menuju gerbang dan menyegel makhluk tersebut. Danu terjatuh ke lantai. Arul tak bisa berkata apa-apa. Rina berlutut, terisak. Pria tua telah mengorbankan dirinya. Gerbang perlahan tertutup kembali. Akar-akar mulai melingkupinya lagi. Suara mengerikan dari dalamnya menghilang. Mereka berhasil, tapi dengan harga yang sangat mahal. Sunyi setelah segalanya berakhir, hanya suara napas mereka yang terdengar. Pria tua itu telah tiada. Gerbang telah tertutup kembali. Simbol bercahaya itu melayang perlahan, lalu menghilang. Danu mengepalkan tangan. Kita harus keluar dari sini. Arul mengangguk lemah. Rina masih menatap tempat terakhir pria tua itu berdiri. Air matanya jatuh. Tiba-tiba, bam, bam, bam. Pintu di belakang mereka bergetar keras. Suara gedoran muncul lagi. Danu terdiam. Rina menggigit bibirnya. Arul perlahan melangkah ke pintu, lalu mengintip. Matanya membelalak. Di luar sana, mereka melihat sesuatu yang seharusnya sudah hilang. Pasar gaib itu masih ada, tapi sekarang berubah. Semua pedagang berdiri diam. Wajah mereka tak terlihat jelas, tertutup kabut gelap. Lampu-lampu menyala dengan cahaya merah. Dan dari kejauhan, seseorang datang mendekat. Danu menghela napas. Ini belum selesai.